Baiklah, selamat pagi kawan-kawan peneliti semuanya, para pembelajar riset ilmu manajemen. Tadi malam kemarin beberapa kawan, ya ada 10 kawan, bersama saya kita sudah belajar pengantar bagaimana kita membuat sintesis. Ya, pengantar ya, sebuah sesi pengantar sintesis. Dan saya katakan bahwa yang sangat penting bagi seorang ilmuwan adalah keberaniannya untuk apa? Mengeksplorasi pikiran-pikiran kritikalnya. Tentu saja dengan memanfaatkan apa? Teori-teori yang sudah menjadi inventaris otaknya selama ini. Tentu kalau belum ada teori, ya kita belajar. Mudah mempelajari teori dari mana? Dari jurnal-jurnal, dari publikasi-publikasi yang banyak sekali memberikan informasi mengenai teori dan hakikat dari sebuah teori. Oleh karena itu kuncinya adalah keberanian kita untuk mengeksplorasi pikiran kita melihat teori. Nah, kalau gitu apa yang perlu kita lakukan pada saat kita menghadapi teori? Sering saya memberikan 4 hal. 4 hal yang kawan-kawan semua, kita para peneliti perlu simak dan lakukan. Yaitu tiap kali kita melihat sebuah teori, yang pertama perlu kita pahami adalah apa hakikat, apa makna dari teori itu. Saya rasa itu kuncinya. Pahami maknanya. Nah, memahami makna teori, tentu salah satu cara yang baik adalah melalui langkah kedua. Langkah kedua kita adalah apa? Coba catat elemen-elemen utama teori itu. Di dalam banyak literatur atau dalam banyak teori ya, literatur mengenai teori, bila seseorang bicarakan teori tertentu, biasanya teori itu ada paradigmanya. Prinsip-prinsip filosofis dan prinsip-prinsip praksis dari teori itu. Nah, kita bisa menyimak itu. Dan disinilah sebenarnya ruang kita melakukan interpretasi. Mengapa bisa melakukan interpretasi? Saya rasa kita paham. Setiap teori itu selalu memiliki kekuatan generalisasi yang tinggi. Teori tidak terikat pada sebuah lokus, sebuah tempat tertentu. Tapi teori itu dapat applied, dapat diterapkan, dapat berlaku pada ragam kesempatan, ragam tempat, ragam situasi, ragam momen. Oleh karena itu, disitulah ruang kita memberikan interpretasi pada teori. Nah, bagaimana memberikan interpretasi pada teori? Ya banyak caranya. Contoh, salah satu prinsip dalam teori resource advantage, theory of competition adalah apa hakikat persaingan? Hakikat persaingan adalah sebuah aktivitas untuk apa? Aktivitas yang disebut disequilibrium provoking activities. Jadi teori ini mengatakan berbeda dengan ilmu ekonomi yang mengejar equilibrium dalam pasar. Teori marketing mengatakan atau teori manajemen mengatakan mari kita berlomba-lomba membuat disequilibrium di dalam kompetisi, di dalam pasar, di dalam strategi-strategi kita melalui apa? Melalui kegiatan inovasi, diferensiasi, dan lain sebagainya, sehingga kita memperkaya pasar, memperkaya pilihan-pilihan konsumen dengan ragam alternatif produk dan layanan yang bisa kita berikan sebagai hasil dari sebuah proses inovasi dan diferensiasi. Jadi kawan-kawan pembelajar, ini ruang untuk kita melakukan interpretasi. Jadi saya bisa membuat interpretasi begini. Bila demikian, menggunakan atau mengapa teori resource advantage, theory of penting bagi riset saya, karena semangat dasar teori itu memberikan ruang bahwa sebuah perusahaan agar sukses, kuncinya terletak pada keberaniannya melakukan perubahan-perubahan dalam offerings-nya di pasar, merubah tatanan-tatanan berpikir konsumennya,
yaitu yang disebut dengan konsep ya disequilibrium provoking strategy, disequilibrium provoking activities, seperti dalam pandangan Hunt dan Morgan. Jadi itulah kawan-kawan ruang yang bisa kita bangun, kita kembangkan untuk aplikasi interpretasi dari teori. Itu tadi yang kita lihat. Pertama kita lihat ada hakikatnya. Yang kedua yang kita lihat adalah elemen-elemennya utama itu apa. Lalu setelah itu yang ketiga kita bilang kita melakukan menangkap atau membuat interpretasi kita atas dasar pendekatan-pendekatan yang dibuat dalam teori itu. Dan yang keempat paling gampang adalah apa? Kenalilah variabel-variabel yang biasanya orang gunakan dalam teori itu. Saya rasa ini penting. Kalau kita bisa mengenali variabel-variabel itu, pasti akan memperkaya riset kita. Dan kita akan memiliki sangat banyak, sangat beragam alternatif pandangan dalam riset kita, dalam pengembangan ilmu pengetahuan kita melalui pendekatan seperti itu. Jadi inilah contohnya salah satu cara kita mengembangkan pikiran-pikiran baru dari riset-riset terdahulu dengan mengakomodasi atau mengadopsi pikiran-pikiran para ilmuwan. Siapa tahu lalu menjadi dasar kita membuat ilmu kita yang baru. Itu dia. Lalu lebih lanjut. Saya ingin share pada kawan-kawan hari ini adalah lalu bagaimana kita mensintesa konsep baru kita. Tadi saya katakan dasarnya adalah tentu kita adopsi sebuah teori. Kita pinjam dulu sebuah teori. Nah, kalau sudah dapat itu, lalu kita akan mengadopsinya untuk proses sintesis yang kita akan lakukan. Nah, mari kita lihat sedikit contoh kita membuat proses sintesis. Saya selalu mengatakan begini, ada dua cara kita membuat sintesa. Cara yang pertama adalah structures ideas, ya. Structures ideas mapping, atau structures idea reconstructing, atau structures idea reconfiguring. Jadi kita membuat sintesis, menyusun sintesis mengenai konsep baru kita atau novelty kita dengan cara yang structured dan rigid, yaitu apa? Satu persatu lihat teori induknya, ya, atau kakek teorinya, turun anak teorinya, jadi mama teori bagi kita, lalu itu turun jadi teori anak dan seterusnya. Jadi melihat teori itu untuk mengenali apa? Mengenal variabel-variabelnya yang akan membantu kita untuk membuat proses sintesis. Itu prosesnya demikian. Tapi cara itu tentu kalau kita sudah menjadi peneliti yang mapan, punya stok ilmu pengetahuan yang cukup di kepala kita dalam bidang tertentu. Kalau di kepalanya stok pengetahuannya luas segala macam ilmu, waduh itu mensintesanya rada mumet juga kira-kira. Tapi saya mau satu bidang ilmu tertentu kita dalami, kita perkuat itu sehingga dia memberi bahan dasar untuk kita merancang, mengelola, mengatur pikiran kita. Cara yang kedua saya katakan adalah lakukan apa yang disebut wild ideas process, wild ideas reconfiguring, wild ideas constructing. Jadi kita gunakan, kembangkan ide-ide liar, ide-ide yang tiba-tiba muncul karena kita lihat dalam sebuah praktek ada sebuah fenomena, lalu kita katakan, loh ini kan belum pernah dipegang, belum pernah dijamah oleh para ilmuwan. Saya mau membuat konsep itu. Ya tentu bisa sekali, saya bisa mengembangkan pikiran-pikiran baru saya, novelty saya, dari fenomena yang saya hadapi, ide-ide liar yang muncul karena saya menangkap sesuatu dalam praktek. Itu tidak salah. Tetapi sebagai bagian dari the body of knowledge, kalau saya harus membuat itu sebagai sebuah konsep saya yang mapan, saya rasa tidak ada cara lain. Kita harus memberikan sebuah theoretical justification, theoretical basis yang kuat. Saya harus mencari dasar teori, artinya pikiran saya ini kalau saya jelaskan dengan teori tertentu kira-kira akan seperti apa. Nah, mari kita lihat contoh.
Saya menjelaskan pada 10 kawan kemarin ya, bagaimana proses saya mensintesa sebuah konsep. Dan pertanyaan kawan-kawan adalah, ya Prof, kayaknya gampang. Tetapi dari mana itu muncul idenya? Dari mana kita bisa memuncul tiba-tiba ada ide itu? Kan tidak gampang. Lalu saya mengatakan, oh ya tentu saja tidak gampang. Tapi mari sebelum saya jawab dari mana datangnya, mari kita ambil contoh sebuah konsep. Nah, saya bilang begini. Saya ingin mengembangkan sebuah variabel yang namanya marketing architectural capability. Jadi, marketing architectural capability. Kapabilitas pemasaran tentu semua tahu. Tapi ini ada istilah khusus yang mau diberikan adalah yang namanya apa? Marketing architectural capability. Jadi memberi sebuah sifat, yaitu sifat arsitektur. Nah, kita semua tahu yang namanya arsitek itu adalah orang yang pekerjaannya, atau kalau dia bekerja, maka pekerjaan dia sangat khas. Sering kita mengatakan, oh ya gedung ini adalah karya arsitektur ini. Ini karya arsitek sana. Dan selalu kita melihat bahwa apa? Hasil pekerjaan dua arsitek hampir pasti itu berbeda. Bahkan hasil arsitek satu pun pada 2-3 objek kayaknya berbeda. Ada sentuhan kekhasan arsitektur menurut filosofi arsitektur seorang arsitek itu. Kecuali dia dapat tugas menggarap proyek-proyek BTN, tentu ya samalah kira-kira. Nah, saya ingin menangkap ide ini. Wah, arsitek berarti dia memiliki sesuatu yang khas. Lah, kalau itu yang saya minati, saya mau mengatakan berarti kapabilitas marketing yang khas ini, yang disebut dengan marketing architectural capability ini mesti merupakan sesuatu yang khas, spesifik, sebuah bangunan strategi marketing, bangunan kapabilitas marketing yang khas, spesifik, unik, mungkin jarang, mungkin sukar disaingi orang. Nah, tetapi omongan seperti yang baru saya omong, ini kan seperti omongan pokrol bambu gitu kan. Ya ketemu ini terus, wah pokoknya gini. Nah, tapi pertanyaan bagi ilmuwan bukan demikian. Bagi peneliti, bagi ilmuwan nanti ditanyakanlah, oke, bagaimana saya menjelaskan akar teori dari konsep yang tadi namanya marketing architectural capability. Nah, karena kita ada kewajiban untuk menjelaskan itu, berarti cara yang terbaik adalah apa? Carilah akar teori. Sehingga nanti kita bisa menulis bilang apa? This concept, ya, is rooted on the theory of titik-titik. Jadi kita mau mengatakan teori kita ini, atau belum teori ya, konsep kita ini mengakar pada sebuah teori tertentu. Nah, contoh saya ambil. Saya mau mengakarkan itu pada teori yang namanya resource-based theory. Nah, mengapa saya ambil resource-based theory? Satu, saya sangat paham yang namanya resource-based theory itu. Dulu namanya resource-based view. Pada konferensi IMARC kedua, saya ingat Profesor Badri Munir dari Universitas Erlangga, seorang ilmuwan muda yang sangat keren ya. Beliau mengatakan resource-based view sejak tahun 2008 sekitar itu, pada konferensi manajemen kalau tidak di New Zealand, itu sudah dibenung menjadi sebuah teori mapan, sehingga namanya bukan lagi resource-based view, tapi resource-based theory. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah penangkap ya, Prof. Badri Munir di UNER Surabaya. Ya, itu disampaikan di konferensi IMARC. Apa itu konferensi IMARC? Konferensi IMARC adalah konferensi Indonesian Marketing Academy, atau sekarang kita sebut dengan Indonesian Academy of Marketing Science. Kumpulan atau perhimpunan ilmuwan-ilmuwan pemasaran Indonesia. Ya. Nah, jadi saya meminjam konsepnya adalah resource-based theory. Nah, salah satu paradigma yang menarik sekali dalam resource-based theory yang saya gunakan waktu menyusun disertasi adalah apa?
Mengapa perusahaan memiliki sebuah sumber daya yang hebat? Sumber daya yang bisa membuatnya jadi unggul di pasar, orang sukar meniru. Dikatakan ini akibat dari bekerjanya sebuah proses within organization. Kadang across organization, between organization. Sebuah proses yang disebut dengan isolating mechanism. Mekanisme mengisolasi. Sebuah mekanisme yang melekat dalam perusahaan. Saya bilang historically embedded in the life of the organization. Jadi secara historis dia melekat dalam sejarah hidup berkembangnya perusahaan. Sehingga itu membentuk apa? Membentuk kekasan pada kapabilitas, resources yang dimiliki dan lain sebagainya. Karena itu kita lalu mengenal adanya konsep yang disebut apa? Konsep yang disebut dengan company specific resource, firm specific resource. Jadi sekarang kita runut. Kalau menggunakan teori resource base, ada pandangan yaitu apa? Kita akan mendapatkan sebuah resources atau kapabilitas atau mungkin di atasnya kapasitas yang khas perusahaan, yang company specific. Nah, yang company specific itu tentu hebat banget kan? Mengapa? Karena kita percaya ada teori bahwa ada sesuatu yang bilang historically embedded through the life of the organization. Dia melekat sepanjang hidup organisasi itu dan ini memberikan kekasan yang melekat pada orang-orang sumber daya yang ada dalam perusahaan itu. Lah oleh karena itu kalau itu terjadi berarti apa? Wah, boleh dong kami nanti mendapatkan sebuah variabel yang mungkin namanya company specific marketing capital. Nah benar, ternyata ada peneliti yang menulis bahwa dalam perusahaan ada sebuah kapabilitas yang khas perusahaan, yaitu sebuah modal, sebuah capital dalam marketing yang seperti ini. Nah ini nanti kita turunkan dengan melihat karya para peneliti yang lain. Hasilnya kawan-kawan boleh lihat seperti di gambar slide yang saya gambarkan berikut ini. Mari coba kita simak bersama-sama bagaimana proses yang memungkinkan kita melahirkan ini. Jadi kita lihat, kita menurunkan variabel-variabel dari ranah teori tertentu. Jadi ada orang riset namanya apa tadi kita ambil firm atau company specific marketing capital. Nah kita cari di bawahnya riset orang. Ternyata kalau kita telusuri penelitian-penelitian ilmuwan, kita akan dapat variabel yang berikutnya. Namanya boleh mungkin firm specific atau innovative marketing creativity. Itu creativity. Nanti kita turun lagi di bawah, kita lihat akan dapat lagi yang lain. Misalnya dapatnya adalah bukan creativity, tapi sudah sebuah kapabilitas yang kreatif. Sehingga akhirnya di bawah nanti kita mendapatkan sebuah variabel yang diriset oleh orang lain. Dia namakan itu sebagai sebuah marketing capability yang kreatif. Nah tentu ini udah memenuhi syarat yang kita butuhkan tuh variabel kita tadi namanya marketing architectural capability. Tapi kita lihat lagi studi yang lain. Nah kita lihat ada ahli-ahli lain dari Eropa, dari Jepang. Mereka melahirkan konsepnya khas banget. Namanya architectural capability. Sebuah kapabilitas untuk membuat rancang bangun yang spesifik, yang khas, yang bernilai tambah, yang memiliki daya attractor tinggi. Nah kalau gitu sekarang saya bilang, mari kita mengkombinasi dua ini. Kalau saya kombinasi dua ini, saya rasa akan kita memiliki justifikasi yang kuat untuk mengatakan inilah konsep saya, walaupun simple, yang saya namakan apa? Saya namakan marketing architectural capability. Selesai, jadi. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Seperti kemarin kawan-kawan tanya, loh Prof, dari mana dapat datangnya tadi variabel-variabel itu? Lah saya nek duduk-duduk suruh mikir itu kan tidak mungkin keluar. Lalu saya katakan apa?
Ya, pertama ya. Tadi awal mulanya ide itu kan namanya wild ideas. Saya lihat di masyarakat ini sembarang, lalu sebuah ada ide ya. Gimana kalau sebuah variabel saya namanya marketing architectural capability. Wah, kayaknya asik juga. Tapi lalu saya mencari teori kan. Nah, itu yang saya ingin katakan. Kita membuat sintesa tentu saja harus ada modal. Modalnya apa? Ya satu. Nah, modalnya adalah kompetensi yang kita miliki. Kalau mahasiswa tanya pada saya, "Loh kok Prof bisa?" Saya bilang, coba saudara-saudara kalian bayangkan. Saya berpuluh tahun mengajar marketing, mengajar ilmu marketing, mengajar marketing strategi. Saya tidak mengajar consumer behavior. Mengapa? Kalau saya ngajar consumer behavior, saya pidato sampai berbusa-busa, kawan-kawanku yang di fakultas sebelah saya, fakultas psikologi Undip, pasti mereka senyum-senyum gitu. Ya senyumnya bilang begini, "Kok iso ya Prof Agus iso ngomong ke? Prof Agus kok bisa ngomong mengenai consumer behavior?" Dalam hati tentu modalnya berapa? Masa modal 3 SKS yang kita dapat di S1? Ingat mahasiswa marketing di S1 hanya belajar consumer behavior 3 SKS. Ya, nah masa dengan itu kita bisa mensintesa, ya terlalu berat kan? Tapi saya tidak ngambil itu, saya ngambil ilmu marketing karena saya lebih banyak mengajar ilmu marketing, yaitu ilmu mengenai kepalanya, mengenai otaknya perusahaan, bukan mengenai otaknya konsumen. Otaknya perusahaan, bagaimana mereka ngelola kegiatan-kegiatan marketing agar memberi dampak di kepala konsumen nanti berupa reaksi dari konsumen. Lah kalau ngomong reaksi konsumen, pola reaksi, ya jelas di Unika Sugih Pranoto mereka punya S2 psikologi konsumen, ya mesti lebih jago lah. Ya, itu ada kawan saya ya, Dr. Ferdinand, ya yang baru lulus dari psikologi UGM. Lah nek tanya sana mesti jago lah. Ya mesti tinggal ngomong wah itu gini gampang. Tapi itu tanya pada Profesor Agusti suruh jawab. Waduh, aku harus jawab apa, ini psikologinya susah. Karena itu saya tidak ngambil itu, saya ngambil dari ranah ilmu marketing. Nah ilmu marketing gampang, saya boleh ambil dari resource based theory, atau resource advantage theory of competition, atau whatever teori yang ada di ilmu marketing, atau interpretasi ilmu lain yang udah masuk di marketing. Kalau saya ngambil itu, saya rasa saya akan gampang membuat itu. Nah karena itu saya mengatakan pada mahasiswa, loh saya mengeluarkan itu bukan tanpa modal pasti. Modalnya adalah berpuluh tahun saya mengajar marketing strategi, mengajar marketing teori dan lain sebagainya. Jadi ada bayangan. Itu yang modal pertama. Nah, modal yang kedua adalah apa? Saya bekerja lintas jalur, yaitu mau meminjam dari ilmu lain, tetapi bukan konten ilmu itu yang mau saya ambil. Saya mau mengambil sebuah sifat dari ilmu itu. Lah kalau saya mau ngambil sebuah sifat dari ilmu kan oke. Jadi saya tidak akan membahas mengenai bagaimana mengarsitektur sebuah bangunan. Hakikat ilmu arsitektur, tidak perlulah. Tapi saya mau ambil sifat dari pekerjaan, sifat dari ilmu arsitektur yang dipakai. Begitu saya ambil itu, lah keluarlah tadi. Ternyata para peneliti manajemen di Jepang, ya mereka udah buat konsep namanya apa? Architectural capability. Jadi kita lihat mengapa ada mobil indah. Kok bisa dikelola oleh perencana di pemasaran keluar mobil antik, unik, bagus. Tentu itu yang kita sebut architectural perspektif, ya sebuah ciri perspektif masuk di situ. Nah inilah kawan-kawan semuanya, saya rasa yang penting. Nah mari kita lihat hasilnya. Hasilnya melahirkan konsep seperti apa? Tengoklah gambar berikut ini. Kita bisa lihat bagaimana kita memberikan nalar yang baik. Dari sebuah wild ideas kita turun terus cari teorinya, cari turunan teorinya, sampai kita bisa menggandeng variabel itu jadi sebuah variabel baru dengan pemaknaan yang utuh walaupun utuhnya kecil. Nah, proses seperti itu kita sebut dengan teknik sintesis novelty. Kita mau sintesakan konsep baru, memberi novelty pada ilmu kita, dan hasilnya seperti ini. Bagaimana caranya? Silakan.
kawan-kawan bisa meniru proses berpikir yang saya lakukan. Bisa sempit, boleh makin luas juga enggak apa-apa. Saya rasa kita memiliki kemampuan itu asal mau mengeksplorasi pikiran. Dan saya sudah tunjukkan tuh contoh banyak kawan-kawan yang melahirkan konsep-konsep seperti itu dan dipublikasikan di jurnal Scopus. Kemarin kita coba lihat ini contoh, coba kawan-kawan lihat konsep yang dibuat oleh Pak Hendar. Ya, Pak Hendar adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Dia melahirkan konsep yang sangat bagus, ya, seperti di gambar berikut ini. Kawan-kawan bisa lihat banyak sekali konsep asal kita mau memutar otak kita. Nanti bolehlah coba lihat lagi, ini ada pikiran yang lain ya dari kawan-kawan yang lain. Baik, selamat bereksperimen dengan otak kita, dengan pikiran kita, dan gunakan seni kita memadu elemen. Mungkin akan keluar sesuatu yang sangat baik, yang mungkin tidak kita duga bahwa akhirnya we made it. Akhirnya kita buat itu. Baik, enjoy semuanya. Mari kita lanjutkan. Semoga kawan-kawan bisa mengembangkan kebaharuannya masing-masing. Ya, baik, sukses semuanya.